Awalnya menyangkal, kemudian saya marah, dan lalu saya mencoba menghibur diri, kemudian depresi, dan akhirnya ketika Mahkamah Konstitusi mengetok palu meloloskan gugatan yang membuat Gibran punya peluang menjadi calon wakil presiden, saya itu sudah pada fase menerima semua. Mungkin banyak teman-teman ketika mendengar Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran baru ada pada fase pertama dan kedua, yaitu menyangkal dan marah. Gak apa-apa sih, ikutin aja fasenya pelan-pelan. Tapi marah saya sebenarnya bukan marah kepada personal, baik itu kepada Jokowi ataupun kepada Gibran. Marah saya lebih kepada betapa bobroknya sistem hukum kita, sehingga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga hukum di negeri ini begitu rapuhnya sehingga bisa diatur oleh kekuasaan. Bayangkan bau amisnya yang menyengat. Kenapa masalah gugatan batas usia minimal itu keputusannya seperti diburu-buru dan dipaksa mendekati waktu pendaftaran pilpres? Kenapa nggak dari kemarin saja, jauh sebelum pendaftaran? Atau misalnya nantilah sesudah pilpres supaya tidak mengundang keributan? Apalagi ini Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pemilu, malah seperti terseret arus kuat politik dan akhirnya jadi pemain juga. Akhirnya virallah sindiran kepada Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Rusak sudah marwah hukum kita ketika lembaga terhormat itu harus diejek-ejek seolah menjadi milik keluarga. Orang itu jadi takut sekarang kalau Mahkamah Konstitusi di awal saja sudah dimainkan. Bagaimana bisa mereka jadi hakim yang netral ketika di akhir pertandingan nanti ada perselisihan angka? Bahaya sekali ketika perangkat hukum kita tidak ada kewibawaannya, kehilangan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga netral. Bisa chaos nanti ketika ada perselisihan. Itu baru Mahkamah Konstitusi yang lembaganya terpisah dari eksekutif. Lalu bagaimana dengan institusi yang ada di bawah eksekutif seperti polisi dan kejaksaan? Kalau tangan eksekutif saja bisa mengobok-obok lembaga yudikatif, apalagi polisi dan kejaksaan yang jelas-jelas ada di bawah presiden sebagai eksekutif. Sudah pasti harus nurut apa kata pemerintah, karena polisi dan kejaksaan adalah bagian dari pemerintahan. Jadi sekarang apakah kita masih percaya bahwa polisi dan jaksa dalam pilpres itu netral? Kan akhirnya dampak buruknya itu jadi luas dan kerusakannya jadi nggak karuan. Itulah yang saya takutkan dan selalu saya teriakan. Cara-cara orde baru di mana eksekutif juga menguasai legislatif dan yudikatif seperti mau dipraktekkan lagi sekarang. Sudah pasti hancur reformasi kita yang dulu diperjuangkan tahun 1998 oleh para mahasiswa dengan darah dan nyawa mereka. Jadi teriakan saya itu bukan tentang Jokowi, bukan tentang Gibran, tetapi tentang peringatan akan hancurnya sistem hukum kita kalau dipakai hanya untuk memenangkan seseorang. Apa hal sesederhana ini tidak mengganggu di pikiran, nggak mengusik hati nurani Anda? Bahkan beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi yang punya pendapat berbeda terhadap keputusan pun mencium bau amisnya politik di dalam mahkamah itu sendiri. Malah salah satu hakim konstitusi, Profesor Saldi Isra, mengungkapkan keanehan yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi khusus untuk gugatan batas usia ini. Kata Profesor Saldi, bulan September tanggal 19, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan-gugatan itu. Pada waktu itu, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga iparnya Jokowi, catat ya, iparnya Jokowi dan pamannya Gibran itu tidak ikut memutus perkara. Rupanya ada gelombang kedua, dan dalam gelombang kedua tiba-tiba Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi,
ikut-ikutan memutus perkara dan mengubah posisi para hakim yang tadinya menolak jadi mengabulkan. Tentu ini jadi aneh buat para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang punya integritas, melihat ketua Mahkamah Konstitusi jadi punya peran besar dalam meloloskan gugatan yang akhirnya membuka peluang Gibran jadi calon wakil presiden. Para hakim aja heran, apalagi kita yang orang luar dan awam. Bau amis ada campur tangan orang kuat untuk meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden ini menyengat banget dan merusak nurani banyak orang. Ini kok kayak kita dianggap bodoh ya? Betapa malunya ketika hukum seperti diinjak-injak hanya untuk meloloskan seseorang yang merupakan anggota keluarga dari ketua mahkamah. Makanya saya bilang, saya muak. Mungkin sekarang sudah ada pada fase pengen muntah melihat sinetron murahan seperti itu. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Denny Siregar, yang dimana Denny Siregar kecewa terhadap tingkah atau tindakan yang dilakukan MK, terutama drama-drama Pak Jokowi pada saat ini. Teman-teman, inilah drama-drama yang saat ini yang bermain politik-politik dinasti. Yang kita tahu bahwa Gibran diloloskan oleh MK yang tidak sesuai dengan prosedur dari awal. Prosedur dari awal bahwa pencapresan harus berumur 40 tahun. Tetapi ada alasan dengan menggunakan alasan pernah menjadi pejabat daerah atau pejabat provinsi. Teman-teman, ini adalah salah satu drama-drama yang bermain di MK yang membuat masyarakat kecewa apa keputusan MK yang seharusnya MK adalah sebagai wasit dalam permainan kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Ini akan nanti lebih fase bagi yang dimana akan menjadi seru-seruan di kontestasi demokrasi ini. Ini adalah salah satu pesta demokrasi yang sangat event yang sangat besar. Tetapi kalau begini, saya juga tidak akan respect dengan hal-hal tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dari awal. MK diloloskan Gibran yang dimana Gibran ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini yang tidak sesuai dengan prosedur dari awal. Jadi tidak layak untuk Gibran menggunakan atas menamakan anak muda. Gibran cocoknya menjadi anak konstitusi, bukan anak muda sekarang lagi. Mungkin saja di 5 tahun ketika Gibran tidak mencalonkan diri, ketika dia naik, pasti kami anak muda mendukung penuh Gibran Rakabumi. Karena kita tahu bahwa Gibran ini bisa dibilang mempunyai potensi. Tapi kalau soal berpengalaman dalam tata negara, mungkin agak masih meragukan. Teman-teman, inilah yang terjadi pada saat ini. Teman-teman mungkin sudah bisa menilai apa yang terjadi saat ini. Ketika sudah bermasalah dari awal, apakah mau teman-teman dipimpin oleh orang yang sudah bermasalah dari awal? Apalagi kita tahu bahwa sikap dari Gibran ini ada sombongnya, ada angkuhnya. Tetapi tidak masalah saja sih, sah-sah saja ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Tetapi yang menjadi masalah karena tidak sesuai dengan prosedur MK konstitusi. Apalagi Gibran Rakabumi ini seorang anak Presiden Republik Indonesia. Apakah nanti Pak Jokowi netral dalam pemilu kontestasi pesta demokrasi di tahun 2024 ini? Saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak netral. Karena ada salah satu berita yang beredar saat ini, Pak Jokowi melakukan pembagian bansos tetapi berdekatan kepada baliho Prabowo Gibran.
seakan-akan kan masyarakat akan berasumsi bahwa itu adalah bantuan dari Pak Prabowo Gibran karena berdekatan ke baliho Gibran Raka Buming Raka. Teman-teman, inilah strategi yang digunakan oleh Pak Joko Widodo. Saya respect dengan Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara ini. Beliau sudah berhasil dengan kepemimpinannya di Indonesia ini. Tetapi rusaklah nama baik Pak Jokowi yang selama ini sudah dibangun 10 tahun. Karena sudah meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Saya menyukai sosok pemimpin Pak Jokowi ini. Karena beliau ini sangat dekat kepada masyarakat dan mampu untuk belusukan. Saya ragu dengan ketika misalnya, kenapa saya tidak memilih Prabowo Subianto? Salah satunya di kasus Orde Baru. Apakah sikap dari Prabowo Subianto akan berubah? Kita bisa lihat, Prabowo ketika debat juga tampak sekali mengeluarkan sifat aslinya. Karena kita tahu kalau orang pemimpin dan sosok pemimpin harus menjaga sikap, menjaga emosionalnya. Tetapi Prabowo langsung, ya kita bisa lihatlah pas perdebatan pada tanggal 7 Januari 2024 kemarin. Mungkin teman-teman menonton hal tersebut yang dimana saling sindir saling serang. Kita berhak siapapun pilihan kita, tetapi jangan sampai cocok. Karena ketika menjadi orang yang memang kepemimpinannya bagus, pasti dipilih. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, sebelum kita memilih, kita harus melihat rekam jejaknya dulu. Apakah dia pernah bermasalah di salah satu kepercayaan pemerintah? Tentunya kita harus melihat rekam jejaknya agar kita tidak salah pilih, karena ketika kita salah memilih pemimpin maka kita akan menikmati kehancuran dalam kepemimpinan 5 tahun. Putusan MK yang loloskan Gibran jadi cawapres bisa berubah. Ini jawaban MK. Jimli belum bisa memastikan putusan MK yang memuluskan jalan Gibran bisa berubah. Ya tidak bisa berubah karena sudah dekat dalam pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Ya kita nikmati saja, kita rayakan pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Ya mau gimana lagi, siapapun nanti pemimpin, semoga seperti pemimpin Pak Jokowi yang memang memikirkan rakyat, emang mampu untuk belusukan ke daerah, ke kota, apalagi di pelosok-pelosok. Alasan saya tidak memilih juga Prabowo karena beliau ini kan sudah cukup tua. So pasti bahwa beliau ini tidak mampu lagi untuk belusukan di daerah-daerah. Karena Pak Jokowi juga berpesan, saya ingat pesan Pak Jokowi, jangan pilih pemimpin hanya duduk di istana, tetapi pilihlah pemimpin yang mampu untuk belusukan di daerah-daerah, yang memang memikirkan rakyat, bukan mementingkan pribadi, apalagi gila kekuasaan. Pesan itu selalu saya ingat, karena Pak Jokowi adalah sosok motivasi saya. Teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.